Pemirsa Khazanah, ucapan istighfar biasanya terucap di lisan kita ketika sadar dari keburukan yang tengah kita lakukan atau saat keburukan dan kemaksiatan di depan mata. Saat itulah terucap istighfar, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah. Artinya ucapan ini akrab di telinga kita saat keburukan atau kemaksiatan tengah terjadi, dan memang itulah di antara yang hendaknya diucapkan setiap kali terjadi kemaksiatan dan kejahatan. Akan tetapi Nabi SAW justru mengawali paginya dengan istighfar, memohon ampun. Padahal logikanya, di pagi hari kita belum melakukan keburukan atau kemaksiatan. Secara umum bahkan di pagi hari kita masih penuhi dengan aktivitas positif. Lalu mengapa harus beristighfar di pagi hari? Memang di antara sunnah Nabi SAW adalah membaca istighfar 100 kali di pagi hari. Sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang menuturkan saat kami duduk-duduk, Rasulullah SAW datang pada kami, kemudian beliau bersabda, "Tidaklah aku berada di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Tabrani. Sepintas, arti istighfar atau memohon ampun itu memang terkait dengan perbuatan dosa. Tapi untuk diucapkan di pagi hari sekilas memang kurang relevan. Lalu mengapa harus beristighfar? Nabi SAW bersabda, siapa yang kontinu beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa yang disebutkan Nabi SAW ini sudah mencakup seluruh keinginan kita semua. Hidup itu banyak masalah. Dengan istighfar itu Allah menjanjikan jalan keluar. Hidup tak lepas dari kesedihan. Dengan istighfar Allah janjikan kegembiraan. Dan setiap menghadapi kesulitan rezeki, dengan istighfar Allah janjikan kelapangan rezeki. Bahkan dari pintu yang tak terduga. Artinya, rezeki dari jalan yang tidak bisa dikalkulasi akal kita. Dengan demikian membaca istighfar bukan masalah sederhana. Secara bahasa, memang istighfar artinya memohon ampunan. Istighfar kepada Allah berarti meminta ampunan kepadanya. Jika seseorang membaca Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, maksudnya meminta kepada Allah ampunannya atas dosa dan kesalahan dengan dihilangkan dosa tersebut dan hukumannya. Perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka orang yang meminta ampun dengan memberikan keringanan yang tak terhingga pada orang yang mau memohon ampunan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih bahagia dengan tobat seorang hamba ketika dia bertobat dari bahagianya seorang di antara kalian yang suatu saat mengendarai hewan tunggangannya di padang pasir yang luas. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya. Padahal di sana ada perbekalan makan dan minumannya, hingga ia putus asa. Lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sungguh ia telah putus asa dapat kembali menemukan hewan tunggangannya. Kemudian dalam kondisi seperti itu tiba-tiba hewan tunggangan itu sudah berada di sisinya. Maka ia segera meraih tali kekangnya seraya berkata karena sangat bahagianya, "Wahai Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Keliru berkata-kata karena sangat bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah dikabarkan oleh Nabi SAW akan melenyapkan kita jika kita tidak berdosa, kemudian kita bertobat setelahnya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang baru yang mereka melakukan dosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya bukan berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tapi intinya adalah pada permohonan ampun. Kita diminta agar selalu meminta ampun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai permintaan ampun hambanya. Sampai-sampai jika manusia tidak meminta ampunan Allah, maka Allah akan lenyapkan manusia dari muka bumi lalu menggantinya dengan makhluk yang senang meminta ampun. Maka sebesar apapun keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Jika Allah sudah senang dan mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita, bahkan melampaui perkiraan dan keinginan kita. Itu sebabnya Nabi SAW sekalipun sebagai seorang Nabi utusan Allah yang dikasihi Allah, bahkan dijamin masuk surga, tetap saja meminta ampun kepada Allah. Bahkan tak hanya minta ampun biasa, dalam sehari bahkan sampai 100 kali beristighfar memohon ampun. Hal ini pun pernah membuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran. Mengapa Nabi masih saja beristighfar sekalipun sudah dijamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni? Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW terbiasa sholat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Muslim nomor 7304. Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Para sahabat telah menghitung dalam setiap majelisnya, Rasulullah SAW terlihat paling banyak beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Beliau SAW juga bersabda, wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfarlah kepada Allah karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, mana istighfarmu, wahai Huzaifah? Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali, dan aku juga bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.